Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my podcast. Pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia memaksa aktivitas belajar mengajar tatap muka dihentikan. Tidak ingin penanganan COVID-19 semakin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Program tersebut bernama Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Siswa-siswi dan mahasiswa memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah. Lantas, bagaimana tanggapan dari para siswa? Oke, topik kali ini akan kita bahas bersama rekan-rekan saya yang sama-sama pelajar dan juga merasakan pembelajaran jarak jauh. Tapi sayangnya mereka nggak mau saya interview lewat video call dan minta lewat free call biasa. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama kita sudah terhubung dengan Rafif. Oke Rafif, kalau pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama 5 bulan ini, suka dukanya apa sih? Suka dukanya sama PJJ, yang pertama nggak harus mandi pagi. Jadi sekarang aku kalau bangun nggak harus lagi nyari anduk, terus ke kamar mandi pakai air dingin, nggak lagi gitulah. Jadi sekarang bangun udah hello dunia, nggak ada beban lagi. Yang kedua, walaupun sakit ngisi absen masih bisa gitu. Soalnya kan sekarang absen lewat WhatsApp, kalau nggak Google Form gitu. Jadi sambil tiduran juga bisa gitu. Jadi nggak akan dirapot, kehadiran bakal full. Terus yang ketiga, mulai belajarnya jadi agak siangan jam 8 gitu. Jadi masih ada waktu panjang kan, dari bangun tidur jam 5-an, 6-7 bisa dipakai buat olahraga gitu. Atau buat apa, ngerjain PR gitu. Terus yang keempat, yang paling suka sih jam pelajarannya jadi singkat gitu, jadi lebih efisien. Kan biasanya sampai jam 4 sekolah kayak sekarang aja zuhur juga udah selesai. Terus yang terakhir, alat tulis jadi nggak gampang hilang sekarang ya. Kan biasanya kalau sekolah biasa pulpen teh seminggu harus beli. Nah, sekarang alhamdulillah itu masih komplit pulpen teh, satu juga belum habis. Hemat ya. Kalau dukanya paling sekarang kan aku SMK jadi jarang praktek aja, atau malah nggak pernah praktek sih selama PJJ mah. Praktek juga paling sendiri, itu juga nggak dibimbing. Terus sudah sih itu aja dukanya mah. Makanya PJJ sebenarnya nyaman banget kok PJJ. Terus kalau menurut kamu sendiri, pembelajaran jarak jauh itu efektif gak sih? Menurut aku PJJ nggak efektif kalau yang sekarang ya. Soalnya PJJ yang sekarang kan ngedadak banget gitu. Ada juga bukan karena direncanain, tapi karena pandemi. Jadinya kan belum ada sosialisasi, jadi nggak efektif gitu. Apalagi kan nggak semua siswa atau guru kebiasa itu sama handphone, sama laptop. Jangankan kebiasa, punya aja belum tentu. Udah mau masalah kayak gitu, ditambah lagi belum ada contoh yang benar tuh yang kayak gimana. PJJ tiap sekolah kan beda-beda. Ada yang lewat Google Meet, Google Classroom, ada yang lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat YouTube. Tapi kan belum tahu yang benar yang kayak gimana. Terus juga kan banyak guru yang gak mau ngambil ribet gitu. Jadi cuma ngasih tugas, ngasih deadline deh. Materinya suruh nyari sendiri di Google. Jadi para siswa kan jadi malah pada ngejar deadline, bukan pada ngejar materi. Kalau ngejar deadline mah kan jadinya malah kayak kerja gitu, bukan sekolah gitu. Tuh kan jadi ada suara pompa. Nah, beberapa waktu yang lalu pemerintah bikin rencana kalau misalkan pembelajaran jarak jauh secara online itu permanen. Setuju nggak? Aku
aku setuju PJJ permanen kalau misalkan dikolaborasiin sama tatap muka. Jadi misalkan dalam 1 minggu, hari Senin sampai Rabu tatap muka, sisanya PJJ, atau sebaliknya, atau mau diselang-seling antara PJJ sama tatap muka. Pokoknya dalam seminggu itu ada tatap muka sama PJJ. Karena kan Pak Nadiem pernah bilang, yang dibutuhkan murid dan guru selain materi adalah hubungan emosi. Karena murid gak akan nerima omongan si guru kalau misalkan gak ada hubungan emosi di antara keduanya. Jadi menurut aku tatap muka itu dipakai ajang buat nyiptain emosi gitu antara murid dan guru. Terus si PJJ-nya dipakai ajang buat nyiptain kemandirian. Contohnya gini, gak usah munafik lah. Kita kalau misalkan di kelas antara ada guru dan gak ada guru kan beda banget. Kalau misalkan ada guru di kelas, kita selalu berusaha terlihat kayak lagi belajar gitu. Kalau misalkan gak ada guru, walaupun dikasih tugas kan kita kadang gak dikerjain sama sekali gitu. Nunggu gurunya aja datang. Nah, PJJ ini dipakai buat ajang mandiri gitu. Jadi kita walaupun gak ada guru tetap ngerjain tugas gitu. Jadi dalam seminggu mau ada guru nggak ada guru, kita bakal kebiasa sama buku. Nah kalau kita udah kebiasa sama buku kan, atau siswa udah kebiasa sama buku kan, mau belajar apapun jadi gampang gitu. Jadi maunya aku mah PJJ itu dimaksimalin gitu. Soalnya kan kita udah mau masuk industri 5.0. Jadi naif banget kalau misalkan nggak pakai teknologi mah. Gitu Tan. Oke, terima kasih. Jawab ya. Ya, banyak sekali. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita sudah terhubung dengan Amelia. Oke Amel, selama pembelajaran jarak jauh ini keluhannya seperti apa sih? Keluhannya sih kayak HP lebih sibuk dari sebelumnya, tugas banyak, detailnya mepet, kebanyakan harusnya hari itu juga, apalagi materi kebanyakan kurang bisa diterima. Masalah internet, pagi itu aplikasi banyak yang harus di-download juga. Sempat ngalamin down atau stres gitu nggak selama pembelajaran online? Nah sih ngerasa down waktu awal-awal PJJ. Guru-guru kan ngasih soal tuh banyak banget. Apalagi waktu itu pelajaran kimia ngasih 36 soal, dikasih waktunya 3 jam. Bayangin, dikira waktu itu tuh gampang, materinya kayak kelas 10 gitu. Dan ternyata susah banget. Pasrah lah, ini gimana, nanya ke teman-teman juga, ini belum semua. Terus kayak ya akhirnya nangis gitu ya, bukan diselesain soalnya, tapi lama-lama diselesain satu persatu. Dan ya ngabisin waktu 5 jam, terlambat. Nah, di beberapa sekolah ini kan sudah ada uji coba tatap muka. Kamu sendiri pengen nggak sih? Sebenarnya pengen banget sih, udah kangen sekolah. Tapi kalau suasananya masih gini, takut juga gitu. Kan kita nggak tahu teman-teman kita atau guru atau yang lain itu bersih atau enggak. Terus ya kalau misalnya suasananya belum normal sih, lebih baik masih tetap PJJ ya, biar aman buat semuanya. Nah, itulah tanggapan dari beberapa pelajar tentang pembelajaran online. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diinterview bersama saya melalui free call. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang tidak lelah mengajar meski dari rumah. Tetap semangat belajar ya bagi seluruh pelajar di Indonesia. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.